Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang anggrek Stratiotes. Ini loh sahabat, tuh. Anggrek Stratiotes ini merupakan tanaman yang sedang hingga besar. Tanaman ini tumbuh secara epifit pada dataran rendah di wilayah yang panas hingga sejuk di Papua dan Sulawesi serta Maluku. Aslinya dari sana sahabat. Walaupun anggrek ini menyukai atau habitat aslinya di daerah-daerah yang agak panas, tapi ternyata dia mudah sekali menyesuaikan diri di lingkungan hidupnya. Seperti di daerah tempat kami tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang lumayan agak sejuk. Anggrek ini mampu tumbuh dengan baik dan mampu menyuguhkan bunga yang cantik seperti itu. Sahabat-sahabat, anggrek Stratiotes ini saya tanam tanpa naungan. Saya memiliki beberapa pot anggrek ini. Ada beberapa pot yang saya tanam di tempat yang ada naungannya. Ternyata dia kurang cepat pertumbuhannya. Sedangkan yang saya tanam tanpa naungan atau saya tanam secara full sun full rain seperti yang ada di gambar ini, di video ini, dia tumbuh dengan bagus. Pertumbuhan plannya itu jadi agak memanjang, kemudian dia juga mampu menyuguhkan bunga yang lumayan banyak. Ini loh sahabat, ini anggrek saya letakkan di full sun full rain tuh, jadi tanpa naungan seperti itu. Sahabat kita anggrek, kita lanjutkan. Ini anggrek Stratiotes yang satu ini adalah anggrek Stratiotes yang saya tanam, saya letakkan di bawah naungan. Ini saya nanamnya bareng loh sahabat dengan yang itu. Yuk kita bandingkan. Ini di bawah naungan, saya letakkan di teras tuh, saya letakkan di teras. Ini saya nanamnya bareng dengan yang saya letakkan secara full sun full rain. Nah, bareng dengan ini nih, jauh banget kan sahabat bedanya tuh. Yang ini lumayan tinggi, itu plannya kira-kira kalau 50 atau 60 cm ada. Nah, ini saya ukur plannya cuma 21 cm. Tapi ya tetap berbunga. Ya tumbuh anakan, cuma kerdil atau pendek seperti itu. Kemudian saya juga punya anggrek Stratiotes yang saya beli dari seller yang konon katanya anggrek itu jungle dari Papua. Memang kalau dilihat itu kok lain ya sahabat, bentuk plannya, maksudnya ketinggian plannya dan bentuk bunganya. Ini loh, ini yang saya beli bareng dengan yang tadi, yang di sana itu loh sahabat, yang di sana itu. Nah, ini bareng. Kemudian tinggi plannya juga sama, kira-kira antara
50 sampai 60. Sedangkan yang satu ini saya beli dari seller yang mereka bilang ini hasil jungle Papua, bukan dari kultur jaringan. Ini dilihat dari bentuk bunganya lain, maksudnya lainnya itu ini lebih besar, ini bunganya lebih besar, kemudian tanduknya juga agak panjang ya, agak panjang daripada kalau dibandingkan dengan yang tadi itu panjang ini tanduknya, kemudian bunganya juga lebih besar. Sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman tolong kasih komen ya sahabat, barangkali sahabat-sahabat sudah punya lebih dulu tentang anggrek Stratiotes ini, antara yang jungle dan yang hasil kultur jaringan ini. Jadi kalau dilihat itu lebih mewah dan lebih gagah, saya bilang sih ya, lebih gagah yang jungle. Plannya lebih tinggi, plannya itu antara 60 sampai 70 cm tuh. Sedangkan yang ini antara 50 sampai 60 cm. Cantiknya sama, bunganya sama-sama cantik, hanya yang jungle itu yang saya beli jungle itu bunganya lebih besar. Kemudian tanduknya lebih tegak, lebih tinggi, seperti itu. Oh ya sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Untuk anggrek Stratiotes ini dia bila berbunga, bunganya mampu bertahan hingga paling tidak 2 bulan. Ini sudah 2 bulan lebih tapi masih bertahan dengan cantiknya. Sahabat-sahabat, anggrek Stratiotes ini mudah merumpun. Jadi kalau dirawat itu membuat kita yang rawat tambah semangat karena bunganya cantik, terus berbunga, kalau bunga juga banyak, tidak hanya satu tangkai tumbuh bunganya, ini ada yang 3, ada yang 2, gampang banget merumpun. Jadi seneng deh pokoknya kalau merawat anggrek Stratiotes ini. Kemudian untuk bagaimana selama saya memiliki anggrek ini dan cara merawatnya, seperti juga dendrobium yang lain, saya dalam merawat terutama media tanam yang saya gunakan ini tadinya jungle kan sahabat, cabutan itulah ya. Ini menggunakan awalnya ditanam dengan menggunakan moss hitam. Karena ini rumpunnya sudah agak banyak, kemudian anggreknya kan gede, kalau sudah antara pot dan plannya sudah tidak sesuai, maka saya repotting dengan pot yang agak besar, dengan saya tambahkan arang di sekitarnya seperti itu. Ini juga tadinya ini belum lama ini saya repotting karena tadinya potnya kekecilan, ini sudah semakin banyak, plannya sudah menambah banyak, yang tadinya 3 sudah jadi 5, kemudian saya repotting, kiri-kanannya juga menggunakan arang seperti itu. Kemudian untuk penyiraman juga disesuaikan, kalau sudah kering baru disiram. Kemudian untuk bagaimana kita memperbanyak, itu cukup dengan, kalau saya untuk memperbanyak ini saya perbanyak dengan cara split. Nah seperti ini, dengan saya split baru saya pindah ke pot lain dengan, karena awal seperti juga ini, awalnya saya balut dulu dengan moss untuk mendapatkan kelembapan, agar bila lembab otomatis kan pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas akan lebih mudah, seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian untuk bagaimana pemupukan, saya seperti
anggrek dendrobium yang lain saya tetap masih menggunakan ini pupuk yang hemat tenaga. Cukup 6 bulan sekali, 6 bulan dalam sekali pupuk untuk 6 bulan ini ya, menghemat tenaga, menghemat waktu. Saya pakai Osmokat. Nah ini kalau ada sisa kulit telur saya taruh di atasnya, nanti setelah kering saya pecahkan seperti ini saya jadikan pupuk. Dan juga kalau sesekali kalau saya pas nyuci beras juga saya siram dengan air cucian beras, itu bila tidak hujan. Bila pas saya punya air cucian beras tapi kebetulan anggreknya butuh penyiraman, baru saya lakukan penyiraman dengan air cucian beras. Kemudian untuk pencegahan jamur juga tetap saya lakukan, apalagi ini musim hujan ya. Musim hujan tuh saya beri fungisida paling tidak sebulan sekali, nggak rutin banget sih, paling tidak sebulan sekali saya berikan fungisida. Kemudian karena ini di tempat yang terbuka ya, ini anggrek saya taruh di teras, jadi teras agak maju, jadi tetap tuh kena matahari teras tapi agak letaknya agak maju tuh, jadi agak terasnya terus agak ke depan, jadi tetap kena matahari. Dan otomatis untuk hama kan banyaklah hama yang menyerang, seperti karena ini di tempat yang terlalu terbuka ya, seperti belalang, seperti kepik kuning, itu kan seperti lalat buah, itu kan akan menggagalkan proses pembungaan. Jadi apabila sedang seperti ini ya, sedang spek, otomatis saya memberikan insektisida. Jadi insektisida itu saya berikan ketika anggrek saya ini sedang spek atau mau berbunga. Nanti setelah kenop insya Allah aman. Tapi kalau baru spek biasanya kadang-kadang jadi gagal kalau tidak diberikan insektisida. Ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Oh ya sahabat, kalau untuk hama yang lain seperti siput, kemudian siput bercangkang dan siput tidak bercangkang, itu ada sih, tapi saya tidak tidak memberikan anti siput, tapi saya melakukannya dengan membasmi secara manual. Jadi kalau saya melihat siputnya baru saya singkirkan, saya buang, seperti itu. Sahabat-sahabat, dari awal sampai akhir tentunya banyak tutur kata yang kurang pas dan banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf bila kurang jelas penyampaian saya, atau bila kita ingin sharing-sharing bareng, silakan sahabat-sahabat untuk komen di video saya ini. Kemudian bila suka silahkan like, dan untuk menyemangati saya tunggu sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.